Azan zuhur menggema, membelah langit di atas kantor bupati yang terik. Nada panggilan itu merambat melalui jendela-jendela kaca ruang pertemuan, menembus riuhnya suara yang tiba-tiba meledak setelah MC turun dari mimbar dengan senyuman lebar. Bapak dan Ibu sekalian, silakan menikmati nasi kotak yang telah dibagikan, ucapnya, dan seketika ruangan berubah menjadi pasar kaget. Kursi-kursi berderit, kaki-kaki menyeret, dan suara obrolan bercampur tawa memenuhi udara. Di tengah hiruk-pikuk itu, Bapak Jimmy dan Ibu Ani, pasangan yang selalu ramah, menoleh ke arah Ari dan Ira. "Silakan makan siang, Nak," kata Bapak Jimmy, suaranya hangat dan bersahabat. Ibu Ani mengangguk setuju, senyumnya merekah. Ari, dengan senyum yang tak pernah pudar dari bibirnya, mengangguk. Ira, di sisinya, membalas dengan senyum yang sama cerahnya. "Terima kasih, Pak, Bu," ucapnya lembut. Ira dengan cekatan membuka kotak nasi milik Ari. Aroma nasi putih hangat langsung menyeruak, bercampur dengan aroma pedas balado dan gurih ayam goreng. "Ini nasi putih, sayang. Ada ayam goreng, telur balado, sayur asem, dan sambal terasi," bisiknya, suaranya lembut dan penuh perhatian. Ari terkekeh pelan. "Terima kasih, sayang," balasnya. Ia merasakan sentuhan lembut Ira di tangannya, membimbingnya untuk menemukan sendok. "Enak banget loh ini, sayang," kata Ira, setelah suapan pertama. Matanya berbinar, ayamnya renyah, bumbunya meresap. Telur baladonya juga pedasnya pas. Ari tertawa pelan. Ia mencoba menyendok telur balado, tapi gagal. Sendoknya meleset, mengenai nasi, lalu sayur. Ia mencoba lagi, dan lagi, tapi tetap saja telur itu lolos dari cengkeramannya. Dengan gemas, ia menyerah. Ia meraih telur balado itu dengan tangannya, lalu memasukkannya ke dalam mulutnya. Rasa pedas manis langsung meledak di lidahnya. Ira dan Bapak Jimmy tertawa geli melihat tingkahnya. Ari, kata Ira, menggeleng-gelengkan kepala. "Nggak sabaran banget, sih." Ari hanya tersenyum lebar, mulutnya penuh dengan telur balado. Ira menyeka sisa sambal di pipi Ari dengan tisu. "Makanya pelan-pelan, sayang," tegurnya lembut. Acara makan siang itu terasa begitu indah, begitu hangat, di tengah riuhnya ruangan. Bagi kedua insan yang sedang dimabuk cinta itu, setiap detik bersama adalah anugerah. Mereka menciptakan dunia mereka sendiri. Dunia yang penuh cinta dan pengertian. Setelah semua peserta selesai makan, MC kembali mengambil alih mikrofon. "Dimohon kepada seluruh peserta agar maju ke depan untuk sesi foto bersama," serunya. Ira segera membantu kekasih tunanetra tercintanya itu berdiri. Ia menggenggam tangan Ari erat, menuntunnya menuju kerumunan peserta yang sudah bersiap dengan gaya terbaik mereka. Ari merasakan kehangatan tangan Ira di genggamannya. Ia tidak ingin melepaskannya. Ia merasa aman, nyaman, dan dicintai. Mereka berdiri berdampingan, tangan mereka saling bertautan. Ari dapat merasakan kehangatan tubuh kekasih disabilitas daksa kesayangannya itu. Aroma parfum Ira yang lembut membuat hati Aris semakin tenang. Kamera berkelebat, suara jepretan terdengar berkali-kali. Senyum mereka terpancar kebahagiaan yang tulus. Sesi foto pun selesai, para peserta mulai meninggalkan ruangan. Beberapa kelompok kecil masih asyik mengobrol, membahas materi pertemuan atau sekadar bertukar cerita. Ari dan Ira menghampiri Bapak Zulfikar, ketua organisasi disabilitas yang sudah mereka anggap seperti ayah sendiri. Secara bergantian, mereka menyalami Bapak Zulfikar. "Terima kasih banyak, Pak, atas bimbingannya," kata Ari, suaranya tulus.
Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain waktu, Pak. Timpal Ira, senyumnya manis. Bapak Zulfikar membelai kepala Ari dan Ira secara bergantian. Hati-hati di jalan ya, nak. Jaga diri baik-baik. Dan yang paling penting, jaga selalu keharmonisan hubungan kalian. Pesannya, suaranya lembut dan penuh kasih sayang. Kalimat itu membuat Ari dan Ira tersenyum manis. Mereka mengangguk, berterima kasih kepada Bapak Zulfikar. Kata-kata dari Bapak Zulfikar itu bagai doa yang semakin menguatkan cinta mereka. Setelah berpamitan kepada teman-teman mereka, termasuk Ibu Ani dan Bapak Jimmy, Ari dan Ira berjalan berdua, bergandengan tangan, menelusuri lorong yang tadi pagi mereka lalui. Langkah mereka ringan, hati mereka penuh dengan kebahagiaan. Mereka pun tiba di tempat parkir. Udara sore terasa sejuk di kulit. Suara kendaraan yang lalu lalang di jalan raya terdengar bising, namun tak mampu mengganggu kedamaian hati mereka. Setelah Ira memastikan Ari duduk dengan aman di atas motor matic merah jambu kesayangannya, ia menyalakan mesin, dan motor itu meraung pelan. Ira melajukan motornya, menelusuri jalanan kota yang ramai. Matahari siang itu terasa menyengat, tapi angin sepoi-sepoi sedikit meredakannya. Ari, yang merasa sedikit lelah, meminta izin kepada Ira untuk menyandarkan tubuhnya ke depan. "Boleh kan, sayang?" bisiknya lembut. Ira awalnya ragu-ragu, tapi ia mengerti kondisi kekasihnya itu. "Iya sayang, boleh," jawabnya akhirnya. Ari pun menyandarkan tubuhnya ke punggung kekasihnya itu. Ia dapat merasakan kehangatan tubuh Ira, aroma parfumnya yang lembut. Jantung Ira berdetak lebih kencang. Ia merasa gugup, tapi juga bahagia. Senyuman manis tak pernah lepas dari bibir mereka. Senyuman itu menjadi saksi perjalanan pulang kedua insan yang sedang dimabuk cinta. Mereka melewati jalanan yang ramai, suara klakson mobil dan motor bersahutan, tapi mereka tidak peduli. Mereka hanya fokus pada satu sama lain, menikmati setiap detik kebersamaan mereka. Aroma knalpot dan debu jalanan tidak mampu mengalahkan aroma cinta yang menguar di antara mereka.